Oke, kita lanjut ke video yang kedua. Nah, dalam pembahasan yang kedua ini kita akan meneruskan materi kita mengenai arsitektur pada HDFS. Nah, kita lanjut ke komponen yang keempat setelah kita mempelajari name node, data node, dan secondary name node, maka kita lanjut ke pembahasan mengenai blok. Nah, sekarang seperti yang kita ketahui bahwa data di HDFS itu disebar ke seluruh data node yang ada di dalam klasternya itu dalam bentuk blok. Nah, di sini nanti kita akan lihat seperti apa blok itu dan bagaimana cara membuatnya. Nah, sebenarnya blok ini tidak lain adalah lokasi kontinu, yang lokasi terkecil ya, yang ada dalam hard drive, di mana data itu disimpan. Jadi, dalam hard drive itu ada lagi bagian-bagian kecilnya, ada blok-blok di dalamnya, yang mana nanti di situ di tempat dari penyimpanan datanya. Nah, sebenarnya untuk sistem ini sudah secara umum seperti pada sistem file apapun, bahwa ketika kita menyimpan file dalam sistem file itu sebenarnya kita simpan dalam kumpulan blok, dalam sekumpulan blok. Nah, demikian pula pada HDFS, di mana ketika kita menyimpan setiap file sebagai blok yang tersebar kepada di dalam seluruh klaster yang ada dalam HDFS. Nah, secara default sebenarnya ukuran blok size yang ada pada HDFS itu 128 MB pada Apache Hadoop versi 2. Nah, sebelumnya pada versi 1 itu size defaultnya masih 64 MB. Nah, meskipun secara default seperti ini, tapi ini masih bisa kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau tingkatkan size-nya menjadi 256 MB atau sampai 512 MB. Jadi ini ya, tidak harus seperti ini hanya kondisi default-nya. Nah, untuk dalam HDFS ya, setiap file tidak perlu disimpan dalam kelipatan persis. Jadi misalnya kita punya block size sebesar 128 secara defaultnya. Atau mungkin kalau kita mau konfigurasi menjadi 256. Nah, ini tidak harus data-data atau file tadi menempati seluruh area dalam blok. Jadi misalnya begini, kita pakai contoh saja ada file example.txt, di mana untuk besar dari size ini adalah 514 MB. 514 MB ketika kita menggunakan block size sebesar 128 MB, maka dia akan dibagi menjadi 5 blok. Nah, blok pertama 128 sesuai dengan size-nya, blok kedua juga 128, ketiga dan keempat juga tetap 128, dan blok yang kelima adalah sisanya yaitu megabyte. Nah, di sini bisa kita lihat kalau sebenarnya semua data atau semua blok data itu tidak harus terpenuhi sesuai dengan kapasitasnya. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, mengapa kita perlu memiliki ukuran blok yang begitu besar sampai ukurannya mencapai 128 MB? Gitu. Kenapa tidak kecil-kecil saja? Karena akan ada blok yang tidak diisi secara maksimal. Nah, sebenarnya 128 MB pada saat kita berbicara big data, di mana besaran data yang akan kita olah itu bisa mencapai terabyte atau mungkin bahkan petabyte, maka sebenarnya size 128 MB ini sudah termasuk ukuran yang kecil. Gitu. Nah, jika memang data yang kita olah berada pada ukuran-ukuran seperti yang saya sebutkan tadi, ini kita bisa konfigurasi. Apakah kita besarkan atau kita lebih besar lagi di atas 256. Seperti itu ya. Jadi kenapa kita mainnya di megabyte ya, karena memang implementasi dari HDFS ini banyakkan untuk mengolah big data, yang mana volumenya tentu lebih besar yang bisa mencapai petabyte. Nah, selain blok, ada juga istilah replication management. Jadi, dalam arsitektur HDFS ada yang disebut dengan replication management. Nah, untuk HDFS itu menyediakan cara yang handal, yang kita bisa bilang handal, untuk menyimpan data besar.
Nah, selain penyimpanannya dalam bentuk media yang terdistribusi, misalnya pada contoh ini ya, kita ada not 1, 2, 3, 4, ini terdistribusi, penyimpanannya terdistribusi. Di sini juga blok datanya akan dilakukan replikasi. Nah, replikasi ini tentunya bertujuan untuk memberikan toleransi kesalahan. Jadi misalnya kalau ada data yang rusak atau ada not yang off, nah itu masih ada cadangan lainnya. Jadi ada replikanya yang bisa dijadikan cadangannya. Nah, eh, dalam penyimpanan ya, misalnya kita punya secara default dalam HDFS itu replikasi itu secara default di set 3. Nah, meski ini bisa kita konfigurasi, jadi kita bisa konfigurasi pada file XML-nya untuk mengganti faktor replikasinya misalnya lebih dari 3. Nah, kita lihat pada gambar ini. Kita menggunakan replikasi default yaitu sebanyak 3, di mana setiap blok itu akan menempati satu node. Kemudian replika yang lainnya, yang 2 itu akan menempati not yang berbeda. Misalnya blok 1 itu ada di not 1, kemudian replikanya di not 2 dan 4. Blok 2 berada pada not 2, kemudian replikanya di not 3 dan 4. Blok 3, 4, dan 5 begitu juga. Menempati satu not dan replikanya berada pada not yang lain atau not yang berbeda. Jadi, dalam hal ini kalau kita mempunyai satu blok file yang besarnya 128, maka kita harus menyiapkan 3 kali 128 megabyte lokasi di dalam penyimpanan. Kenapa? Karena satu blok dengan size 128 megabyte itu akan direplikasi sebanyak 2 kali, jadi ada 3 replika. Nah, makanya size-nya menjadi 3 kalinya. Jadi 3 kali 128 itu bisa sekitar 384 megabyte. Nah, sebagai catatan juga yang harus kita ingat bahwa Nemnode sebagai master daemon di sini itu akan mengumpulkan laporan mengenai blok dari data node secara berkala untuk mempertahankan replikasinya. Jadi kalau misalnya Nemnode ada catatan bahwa terjadi replikasi berlebihan, maka Nemnode akan menghapuskan replikasi yang lebih tersebut. Tapi ketika didapatkan bahwa ada replikasi yang kurang, maka Nemnode akan menambahkan replikasinya sesuai dengan faktor replikasi yang sudah di-set. Seperti itu. Jadi itulah proses replication management yang ada pada HDFS. Nah, yang berikutnya adalah konsep rack awareness. Jadi, di dalam HDFS ada namanya konsep rack awareness. Gitu. Nah, jadi bagaimana HDFS menempatkan replikanya dan apa itu rack awareness mungkin akan kita bahas ya di sini. Nah, sebelumnya saya kembali mengulangi lagi bahwa Nemnode akan selalu memastikan bahwa semua replika diusahakan tidak disimpan di rak yang sama atau mungkin dalam hal ini berada pada rak tunggal. Jadi misalnya dalam satu rak itu ada beberapa node yang ada di situ, maka diusahakan satu blok itu tidak berada pada rak itu semua meskipun pada node yang berbeda. Nah, selain raknya terpisah, node-nya juga terpisah. Jadi itu yang selalu diupayakan oleh Nemnode dengan menggunakan konsep rack awareness. Nah, hal ini sebenarnya untuk mengurangi latensi, selain untuk mengurangi latensi juga untuk memberikan fault tolerance yang tinggi ketika ada salah satu dari node yang down atau mungkin bisa jadi satu rack down gitu ya. Nah, itu yang ingin dihindari. Makanya selalu replikasi itu berada pada selain pada node yang berbeda juga pada rack yang berbeda. Jadi misalnya begini, ketika kita punya satu blok dan faktor replikasi yang kita gunakan adalah 3. Nah, algoritma rack awareness ini akan menyatakan bahwa replika pertama misalnya disimpan pada rak lokal, misalnya anggaplah kliennya dekat pada rak 1 ini, maka disimpan pada rak 1, node yang ada pada rak 1. Nah, replika berikutnya akan disimpan di rak remote-nya.
Misalnya pada rak 2 atau di rak 3. Nah, misalnya disimpan pada rak 2, kita lihat yang warna biru ini ya, kita misalnya blok A. Nah, blok A ini pertamanya disimpan di rak 1, pada not 1. Kemudian replikanya disimpan pada rak 2. Jadi ini yang dimaksud remote rack-nya. Nah, rak 2 pada not yang berbeda, yaitu pada not 6 dan not 8. Nah, eh, tempat penyimpanan atau lokasi penyimpanan dari blok ini tentunya nanti akan dikirimkan ke name node untuk disimpan dalam metadatanya. Nah, bagaimana jika kita memiliki replikasi yang lebih besar dibandingkan ini? Nah, maka sisa dari replikasinya itu diusahakan akan disimpan pada rak yang berbeda, gitu ya. Dan dalam rak itu diusahakan tidak lebih dari 2 name node sebagai lokasi penyimpanannya. Jika memungkinkan, nah, akan berbeda kasusnya kalau misalnya raknya tidak banyak, sedangkan faktor replikasi kita lebih besar dari itu. Jadi bisa jadi pada dalam satu rak itu ada lebih dari 2 node yang ditempati oleh blok yang sama. Nah, untuk tampilan klaster produksi Hadoop yang sebenarnya bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi misalnya kita punya sekumpulan Hadoop cluster yang besar ya, di mana di sini dari Hadoop cluster ini mempunyai core switch. Berapa core switch-nya itu tergantung dari clusternya yang di size clusternya ya. Nah, cuman di sini dikasih contoh misalnya rak-nya terdiri dari rak 1 sampai rak N. Di mana pada setiap rak ini terdiri dari terdiri dari N node atau N komputer. Nah, dari core switch itu terhubung ke rak switch. Jadi dalam satu rak ini ada switch-nya yang mana menghubungkan ke semua node yang ada dalam satu rak. Nah, dari core switch ke rak switch ini menggunakan topologi mesh ya. Jadi semua core switch itu terhubung ke rak. Jadi misalnya ini ada satu, ada dua, semuanya terhubung ke sini. Jadi ini pakai mesh topologi untuk bagian ininya. Nah ini sebenarnya lebih ke untuk mengatasi fault tolerance atau lebih ke redundansinya. Supaya ketika ada yang link yang gagal, misalnya dari core switch yang satunya ini putus, maka ini bisa diakses melalui core switch yang satunya lagi. Jadi sebenarnya ya seperti inilah kurang lebih Hadoop Production Cluster mengenai gambarannya. Jadi ada beberapa rak yang mana dalam setiap rak itu terdiri dari beberapa node. Nah, jadi sekarang mungkin kita berpikir mengapa kita membutuhkan algoritma rak awareness gitu dalam Hadoop replication terutamanya ya. Nah, yang pertama, alasan pertama kenapa kita sebaiknya menggunakan rak awareness yaitu to improve the network performance. Jadi ini bisa meningkatkan performance dari jaringannya. Seperti apa caranya meningkatkan? Kita lihat bahwa ketika penyimpanan awal komunikasi yang jalan itu selalu di dalam lokalnya. Jadi diusahakan penyimpanannya itu pada lokalnya. Nah, jadinya secara umum pada kasus seperti ini, bandwidth terbesar itu di dalam rak itu sendiri. Sedangkan yang lintas rak yang melewati core switch atau yang terhubung itu lebih bandwidthnya tidak sebesar dengan yang ada dalam raknya. Nah, jadi di sini rak awareness membantu kita untuk mengurangi lalu lintas ketika misalnya operasi tulis dijalankan di dalam antar rak yang berbeda. Jadi kalau misalnya operasi tulisnya mengharuskan melibatkan rak yang lain, di sini bisa berjalan secara optimal karena bandwidthnya cenderung lebih kecil dibandingkan di dalam rak itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mencegah kehilangan data. Nah, di sini mungkin tidak perlu mengkhawatirkan lagi adanya kehilangan data, karena eh, meskipun saya kasih gambaran lagi gambar ini ya, jadi meskipun seluruh komponen atau seluruh node yang ada dalam satu rak ini gagal atau mengalami kegagalan atau misalnya mati semuanya down, maka kita tidak usah khawatir kehilangan data karena replikasi data yang ada pada rak ini itu pasti ada di rak yang lain yang berbeda.
Gitu. Karena seperti tadi sistem RAG awareness tidak menyimpan replikasi pada satu rak, tapi disebar ke rak yang lain. Itu. Jadi ini yang akan mencegah sebisa mungkin tidak akan ada terjadi kehilangan data. Nah, selanjutnya kita akan berbicara atau kita akan membahas mengenai arsitektur operasi dari write dan read arsitektur pada HDFS. Nah, eh, sebenarnya dalam HDFS itu mengikuti yang namanya filosofi write once, read many. Jadi, ditulisnya hanya sekali, tapi bisa dibaca berkali-kali. Gitu. Jadi, data yang sudah kita simpan di dalam HDFS itu sebenarnya tidak bisa lagi kita edit. Itu sudah tidak bisa kita edit. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau update? Nah, itu bisa kita akses dulu, kemudian kita tambahkan dan kita simpan kembali. Jadi, ketika kita sudah menyimpan data atau menuliskan data ke dalam HDFS, maka itu tidak bisa lagi diedit. Makanya di sini filosofinya write once, read many. Nah, tapi kalau untuk dibaca itu bisa kita lakukan berkali-kali. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pembahasan mengenai HDFS Write Arsitektur. Jadi, bagaimana sih operasi arsitektur dari operasi write pada HDFS gitu ya. Nah, misalkan di sini klien HDFS ingin menuliskan file yang namanya example.txt, yang mana kapasitas atau besarnya size dari file ini adalah 248 MB. Nah, jadi kita asumsikan kita menggunakan block size-nya default 128. Berarti untuk file example ini akan dibagi dalam dua blok. Yang satunya berukuran 128 MB dan yang blok keduanya itu hanya terisi 120 MB. Nah, aturan atau protokol yang diikuti ketika kita akan menuliskan data ini atau file example.txt ke dalam HDFS itu seperti ini. Jadi awalnya klien akan eh, melakukan atau menghubungi klien HDFS ini akan menghubungi Nemnode untuk permintaan melakukan operasi tulis atau menyalin file ke dalam dua blok pada HDFS. Jadi misalnya di sini ada blok A dan blok B. Nah, nantinya Nemnode akan merespon dan memberikan izin untuk menyalin atau write kepada si klien, dan di sini nanti Nemnode akan mengirimkan informasi alamat IP dari data node yang dipilih untuk sebagai tempat disalinnya file atau sebagai tempat penyimpanan filenya. Jadi karena ada dua blok gitu ya, ada dua blok, maka nanti Nemnode akan mengirimkan tiga alamat IP tiga alamat IP dari data node untuk masing-masing blok. Berarti tiga alamat IP data node untuk blok A dan tiga alamat IP data node untuk blok B. Kenapa tiga? Karena di sini asumsinya kita menggunakan replikasi sebanyak tiga. Nah, pemilihan alamat IP oleh data node, itu alamat IP data node itu dilakukan secara random. Jadi diacak berdasarkan ketersediaan dari faktor replikasi. Dan juga di sini mempertimbangkan RAG awareness yang telah kita bahas sebelumnya ya, bagaimana konsepnya. Nah, misalnya katakanlah faktor replikasinya tadi 3 ya, kita bilang 3, jadi di sini nanti akan dapat IP 3, IP data node 3, yang B juga dapat IP data node 3. Jadi kita kasih contoh misalnya, blok A dapat daftar IP dari data node 1, data node 4, dan 6. Sedangkan untuk blok B itu dapat IP dari data node 3, data node 7, dan 9. Jadi ini 1, 4, 6, ini 3, 7, dan 9. Nah, dengan demikian setelah mendapatkan informasi itu, maka setiap blok yang disalin dalam tiga data node yang berbeda, makanya di sini tiga data node-nya berbeda ya. Nah, di situ untuk menjamin faktor replikasi, jadi tidak ada alamat IP yang dikirim sama.
untuk setiap blok. Itu harapannya supaya bisa disalin ke 3 data node yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke proses penyalinannya atau proses write-nya. Nah, untuk proses write ini sendiri akan dibagi dalam 3 tahapan. Jadi yang pertama ada untuk pipelining-nya, untuk menyediakan pipeline-nya. Kemudian ada untuk streaming datanya, dan juga di situ dilakukan replikasi sekalian. Dan yang ketiga nanti untuk mengakhiri pipelining-nya, atau di sini nanti dilakukan tahap acknowledgement, pengakuan. Jadi ingat 3 ini yang kita akan bahas atau uraikan satu persatu. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa sebelum melakukan operasi tulis pada HDFS, si klien dari HDFS itu akan melakukan request kepada Nemnode. Kita pakai contoh di sini misalnya blok A. Jadi tadi ada 2 blok A dan blok B untuk file example.txt. Ketika klien ingin menyalin blok A ke dalam HDFS, maka klien akan request ke Nemnode dan izin untuk menyalin. Nemnode akan mengirimkan alamat IP dari data node 1, 4, dan 6. Berarti kita akan menyimpan blok A ke dalam data node 1, data node 4, dan data node 6. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ketika ini data kita sudah punya ini, berarti kita sudah siap untuk menyalin. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama kita data node atau klien ini akan membuat pipeline terlebih dahulu supaya bisa terhubung ke data node 1, data node 4, dan data node 6. Gitu. Jadi gimana caranya? Klien ini akan memilih node pertama untuk dilakukan komunikasi terlebih dahulu. Jadi membangun koneksi dulu dengan node pertamanya. Gitu. Jadi di sini akan dibentuk pipeline. Jadi si klien akan membentuk pipeline dan terhadap data node 1 sebagai tempat awal untuk dilakukan komunikasi. Jadi nah, dalam data node 1, ketika sudah terbentuk pipeline dengan data node 1, maka si klien akan memberikan informasi ke data node 1 untuk siap menerima blok, gitu ya. Jadi kan dianggap ketika kita mau melakukan atau menyalin, kita harus persiapkan dulu jaringannya. Jangan sampai data node yang menjadi tujuan seperti yang diberikan oleh Nemnode ini tidak siap untuk menerima blok. Makanya yang pertama dilakukan pembuatan pipeline dengan ini menggunakan komunikasi TCP/IP ya, yang mana kita harus ada acknowledgement dulu baru kita kirim datanya atau kita simpan datanya. Jadi pertama ke Nemnode 1 dulu komunikasi, kemudian ditanyakan apakah siap menerima blok A maksudnya. Nah, ketika selain menanyakan itu, klien juga akan memberikan alamat IP dari 2 node untuk replikasinya, yaitu alamat IP dari data node 4 dan alamat IP dari data node 6. Nah, setelah menerima alamat IP dari data node 1 dan data node 4 dan data node 6, maka data node 1 akan membentuk koneksi TCP/IP juga ke data node 4 misalnya. Nah, di sini data node 1 yang akan menanyakan apakah data node 4 bersedia untuk menerima blok. Nah, kemudian data node 1 juga akan mengirimkan alamat IP dari data node 6 ke data node 4. Dengan demikian, data node 4 juga akan melakukan koneksi ke data node 6. Jadi ini sambung menyambung ya, estafet istilahnya. Jadi si klien ini tidak komunikasi ke langsung 4 node, itu tidak. Cukup ke satu node, kemudian node yang lainnya yang akan estafet ke node berikutnya. Jadi di sini data node 4 akan menanyakan kesediaan dari data node 6, apakah siap untuk menerima blok, kemudian karena dia menjadi tujuan akhir data node 6 yang akan merespon terlebih dahulu. Jadi untuk responnya atau acknowledgement mengenai kesediaan ini, gitu ya,
Jadi acknowledgement-nya itu dilakukan sebalikannya. Jadi data node 6 yang akan melakukan acknowledgement dulu bahwa ready, diberitahukan ke data node 4. Kemudian data node 4 melanjutkan acknowledgement dari data node 6 dan juga dari dirinya ke data node 1. Kemudian data node 1 yang akan menyampaikan ke klien bahwa data node 1, 4, dan 6 siap untuk menerima blok. Nah, ketika sudah dapat acknowledgement bahwa ketiga data node siap untuk menerima blok, maka selanjutnya dilakukan proses streaming data atau proses replikasi. Dan juga replikasi bukan atau ya, lebih ke streaming data dan juga replikasi. Jadi saat pipeline dibuat, klien akan memasukkan datanya ke dalam pipeline. Karena pipeline tadi sudah terbentuk, koneksinya sudah terbentuk, maka klien akan memasukkan datanya. Datanya ke dalam data node 1 terlebih dahulu. Gitu. Nah, setelah data ditulis ke dalam data node 1 oleh klien, nah data node 1 ini nanti yang akan terhubung dengan data node 4, kemudian data node 1 mendorong blok yang ada di dalam pipanya dan disalin ke dalam data node 4. Nah, setelah selesai di data node 4, maka data node 4 yang akan mendorong bloknya lagi ke data node 6 dan menyalin datanya ke dalam data node 6 sebagai replikasi terakhir dari blok tersebut. Nah, di sini proses replikasinya, proses streamingnya pada data node 1 dan proses replikasinya ini sudah selesai. Jadi tahapan kedua sudah selesai dalam operasi write. Nah, selanjutnya tahapan ketiga yaitu shutdown of pipeline-nya atau acknowledgement stage-nya. Nah, setelah blok disalin ke dalam ketiga data node, maka acknowledgement akan dilakukan. Jadi serangkaian acknowledgement ini akan dilakukan untuk memastikan klien dan name node, ya, untuk memastikan klien dan name node bahwa data telah berhasil ditulis di dalam data node. Nah, kemudian nanti komunikasi menggunakan TCP koneksi ini juga akan diakhiri. Jadi caranya seperti ini. Ini dimulai dari data node 6. Jadi terbalik ya, dari data node 6 ke 4 kemudian ke 1. Jadi data node 6 terlebih dahulu memberikan acknowledgement bahwa data sudah berhasil disalin dalam node-nya, diteruskan ke data node 4. Data node 4 juga membuat acknowledgement bahwa data sudah berhasil disalin ke dalam node-nya, maka diteruskan ke data node 1. Data node 1 juga memberikan acknowledgement bahwa data node 1, 4, dan 6 sudah berhasil menyalin blok dalam data node-nya, kemudian dikirim kepada HDFS client. Nah, setelah ini selesai, maka dilakukan pemutusan atau terminate pada koneksi TCP/IP-nya. Oke, saya kira untuk tahapan mengenai proses operasi write dalam arsitektur HDFS sudah bisa dipahami. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan kalau kita tadi kan dalam satu file itu terdiri dari 2 blok. Nah, tadinya satu file example itu terbagi dalam 2 blok, ada blok A dan ada blok B. Nah, untuk blok B, prosesnya juga akan seperti pada blok A tadi. Dan juga, blok A dan blok B ini sebenarnya dilakukan secara paralel. Jadi, pipeline yang dibentuk itu adalah 2 jalur. 2 jalur. Jadi, pipeline A membentuk koneksi, untuk blok A itu dibentuk koneksi pipeline pada node 1, 4, dan 6, sedangkan untuk blok B itu dibentuk pipeline pada data node 3, data node 7, dan data node 9. Untuk prosesnya semua atau tahapannya semuanya sama dengan contoh yang saya berikan pada blok A tadi. Nah, di sini semuanya berlangsung secara paralel dan secara bersamaan. Gitu.
Jadi itu ya, yang bisa kita simpulkan dari sini adalah klien itu akan menyalin blok A dan blok B ke data node secara bersamaan. Nah, untuk kasus ini jalur pipeline yang dibentuk masing-masing blok untuk semua proses ini sebenarnya terjadi secara serentak atau paralel, dan klien menuliskan bloknya ke data node pertama. Jadi untuk blok A ke data node 1, sedangkan untuk blok B ke data node 3. Nah, komunikasi selanjutnya yang akan menyalin ke data node yang lain itu dilakukan oleh data node pertama ini. Jadi begitu ya. Saya kira mungkin penjelasan ini cukup jelas. Jadi tadi kalau ada 3 node berarti semuanya dilakukan secara paralel akan membentuk 3 pipeline. Dan selalu komunikasi klien itu hanya pada node pertama. Sedangkan komunikasi berikutnya dilakukan oleh node yang pertama tadi ke node berikutnya. Nah, selanjutnya HDFS read arsitektur. Jadi ini arsitektur HDFS untuk operasi read. Nah, untuk arsitektur HDFS read ini sebenarnya lebih mudah dipahami dibandingkan yang tadi untuk write ya. Jadi misalnya kita ambil contoh lagi file example tadi. Nah, ketika si klien ingin read atau mengakses file example, itu sebelumnya klien akan menghubungi Nemnode terlebih dahulu meminta metadata blok untuk file example.txt. Nah, Nemnode nanti akan menjawab atau merespon gitu ya, merespon dengan memberi info mengenai data node tempat blok-blok itu disimpan. Nah, di sini IP address-nya adalah IP address data node 1 untuk blok A-nya dan data node 3 untuk blok B-nya. Nah, kemudian setelah dapat respon dari Nemnode, maka klien akan terhubung ke data node yang diberikan tadi, ke alamat IP data node yang diberikan tadi, yaitu ke data node 1, kemudian ke data node 3, dan di sini klien bisa memulai proses pembacaannya secara paralel. Jadi berjalan secara paralel antara blok A dan blok B. Nah, setelah mendapatkan kedua blok tersebut, gitu ya, klien sudah dapatkan kedua blok tersebut, maka klien yang akan menggabungkan blok-blok ini dan membentuk sebuah file. Jadi gitu ya. Jadi setelah request dapat pemberitahuan bahwa blok-blok yang diminta itu ada di alamat IP DN1 dan DN3, maka klien langsung terhubung ke DN tersebut dan dari DN menerima datanya, bloknya secara paralel, kemudian nanti akan digabung lagi dalam node client sehingga bisa membentuk kembali menjadi file utuh dengan file yang tadi ya dengan nama example.txt. Oke, jadi saya kira untuk pembahasan mengenai HDFS untuk pertemuan ini cukup sekian. Jadi kita sudah bahas mulai dari apa itu HDFS gitu ya, seperti apa caranya, kemudian apa saja keunggulannya, apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya sampai ke pembahasan mengenai arsitektur HDFS. Nah, untuk materi ini saya rasa cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.